Pada tanggal 11 Juni tahun 2021, terjadi sebuah peristiwa yang sangat jarang dialami oleh manusia. Peristiwa tersebut berawal ketika seorang pemburu lobster bernama Michael Packard menyelami perairan Provinsi Tun, Massachusetts, negara Amerika Serikat. Kala itu, ia menyelam seperti yang biasanya dilakukan. Sebenarnya, Packard sudah mendapatkan banyak lobster dan cukup tepat dengan target. Namun, ia tidak ingin menyia-nyiakan itu, karena masih banyak lobster yang berada di sana, yang bisa menambah hasil tangkapan lobster. Ketika menyelam, tiba-tiba ia seperti ditabrak oleh kereta barang. Ia berkata, "Air mengalir deras di sekitar saya, semuanya terlihat hitam, dan saya bisa merasakan tekanan di seluruh tubuh saya. Tubuh saya bergerak di air dengan sangat cepat." Dan ternyata, dia masuk ke dalam mulut ikan paus. Ia menyadari bahwa dirinya telah ditelan bulat-bulat oleh mamalia laut. Kala itu, alat pernafasannya juga sempat terjatuh ketika ia berada di dalam mulut paus, namun Packard berhasil mengambilnya kembali. Kemudian ia langsung memasangkan ke mulutnya. Ia berusaha dengan mencoba untuk keluar dari dalam mulut mamalia itu. Ia juga merasakan bahwa paus yang menelannya sangat ketakutan ketika Packard berusaha untuk keluar. Karena tak berhasil menemukan jalan keluar, ia putus asa dan ia juga menganggap bahwa semuanya akan berakhir di situ. Di dalam peristiwa yang menimpa dirinya, di dalam keputusasaan dan kesedihannya, ia sempat memikirkan anak dan istrinya. Kemudian paus tersebut seperti bergerak menuju permukaan air, dan memuntahkan Packard. Pada akhirnya ia pun selamat. Mungkin, kini usianya menginjak 56 atau lebih. Insiden tersebut menjadi suatu pengalaman berharga. Insiden itu, tidak mematahkan nyali Packard untuk menyelam. Ia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu menyelam. Diketahui, bahwa mamalia yang menelannya, adalah paus bungkuk, yang diperkirakan memiliki bobot lebih dari 29 kg. Packard mengatakan, usai ia keluar dari badan paus yang menelannya, ia merasakan sakit yang kacau dan luar biasa pada badannya. Ketika ia keluar dan melihat ke langit, ia sangat bersyukur bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan untuk meneruskan kehidupannya di dunia. Peristiwa ini mengingatkan sebuah kisah Nabi Yunus yang tercatat dalam Al-Quran. Hanya saja yang dikisahkan adalah ketika Nabi Yunus berada di kapal, beberapa orang harus mau menjadi relawan untuk melompat ke dalam air, dengan tujuan mengurangi kapasitas dari kapal yang mereka tumpangi. Mereka mengadakan semacam undian. Kemudian Nabi Yunus ikut undian tersebut, dan kala itu, ia termasuk orang yang harus melompat ke dalam air. Walaupun kaumnya ada yang tidak setuju, jika Nabi Yunus harus melompat ke dalam air, Nabi Yunus tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dan pada akhirnya ia pun dilempar. Ketika Nabi Yunus dilempar ke dalam air, beliau langsung dilahap oleh seekor ikan, yang dikisahkan bernama ikan Nun. Kitab suci Al-Quran, nama Yunus disebutkan sebanyak 4 kali, yang diantara lain tercatat dalam Al-Quran Surah Yunus, ayat 98, Surah Al-Anbiya, ayat 87 hingga 88, Surah Asy-Syaffat, ayat 139 hingga 148, dan Surah Al-Kalam, ayat 48 hingga 50. Dikisahkan dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe atau Ninawa, Irak. Nabi Yunus keluar dalam keadaan marah. Sebagian ulama menafsirkan ayat tersebut, bahwa Yunus keluar dari Niniwe dengan marah, lantaran penduduknya tidak menerima seruan Yunus. Lantaran pembangkangan mereka, Yunus memberi ancaman kepada mereka bahwa mereka akan ditimpa azab. Setelah Yunus keluar, barulah para penduduk sadar dan mau bertobat. Yunus sendiri, naik perahu setelah keluar dari Niniwe. Setelah menaiki kapal, sebuah badai besar muncul, dan para awak kapal menyadari bahwa badai tersebut bukanlah badai biasa. Lantas, mereka mencoba untuk mengurangi beban kapal dengan membuang sebagian barang-barang yang ada. Namun itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya, mereka membuat semacam undian, yang dimana harus ada orang yang menjadi relawan untuk mengurangi beban lagi, dengan cara melompat ke dalam air. Ketika sedang berlangsungnya undian, Nabi Yunus terpilih sebagai pemenang undian, yang artinya beliau harus melompat ke dalam air. Sebenarnya, awak kapal tidak menyetujui hal itu, namun Nabi Yunus mengatakan, jika dirinya melompat ke dalam air, maka badai dahsyat akan berhenti. Dengan sangat terpaksa para awak kapal melemparkan Nabi Yunus ke dalam air. Setelah itu, awak kapal kembali mendayung kapalnya dengan kuat, dan ucapan Nabi Yunus pun membuktikan kebenarannya, bahwa kala itu badai dahsyat seketika berhenti. Ketika di dalam air, Nabi Yunus langsung disambar oleh ikan besar, dan tertelan di dalam perut ikan tersebut, selama 3 hari 3 malam. Selama berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus menderita, dan beliau berdoa kepada Allah, di dalam penderitaannya tersebut, dan berjanji, akan memberi persembahan dan membayarkan apa yang telah dijanjikannya.
وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah pun mengabulkan doanya. Allah menyuruh ikan yang menelan Nabi Yunus untuk memuntahkan Nabi Yunus. Sehingga akhirnya Nabi Yunus pun keluar dari dalam perut ikan tersebut. Jika kala itu Nabi Yunus tidak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau akan tetap berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Salah seorang ahli sejarah di abad ke-9, bernama At-Tabari, mengatakan, meskipun Yunus berada di dalam perut ikan, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang terluka ketika keluar dari perut ikan yang menelannya. Yunus dimuntahkan di tanah tandus dalam keadaan sakit. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tanaman yang disebut yaktinah untuk Yunus. Kisah yang satu ini, termasuk kisah yang dijadikan bahan tertawaan dari orang-orang yang skeptis. Terkadang, agama sebelah pun menertawakan hal ini. Namun, kisah Yunus disebut di berbagai kitab suci. Di Al-Quran sendiri, nama Yunus tercatat sebanyak 4 kali. Dalam Alkitab, Yunus juga disebutkan namanya. 3 hari 3 malam, merupakan ungkapan, atau idiom. Jika disederhanakan, katakanlah 3 hari, sehingga bisa menjadi gambaran, dan bisa sedikit dipikirkan dengan nalar. Jadi, bisa dikatakan 38 jam. Di dalam perut ikan, selalu ada udara. Ketika paus memakan hewan lain dengan bulat-bulat, jika hewan itu masih hidup di dalam perut, paus tidak akan memproses makanannya. Jadi, paus akan memproses jika sesuatu yang hidup di dalam perutnya sudah mati. Jadi, pengalaman Nabi Yunus bisa mungkin terjadi dalam kerangka hukum alam seperti itu. Allah Maha Besar, dan kita begitu kecil di matanya. Dan hal tersebut bisa dikatakan sebuah keajaiban, sebagaimana peristiwa tersebut ditulis di dalam kitab-kitab suci. Seperti para nabi yang lain, yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kisah para nabi tidak hanya itu saja, contohnya kisah seperti ketika Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, membangun Ka'bah. Dan jejak kaki Nabi Ibrahim pun masih ada hingga kini. Tidak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak. Wallahu a'lam.